Oke, thank you kawan-kawan semua. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Semoga nggak bosan lihat wajah saya. Soalnya ini pertemuan ketiga kalau nggak salah. Dan hari ini di pertemuan terakhir juga dengan Simpul Talenta. Saya sedih sih nggak bisa ketemu kawan-kawan lagi. Jadi hari ini kita akan belajar soal copywriting. Tapi sebelum saya sharing soal materinya, saya ingin nanya ke kawan-kawan semua dulu nih. Problem dalam kan banyak tuh orang sebenarnya salah satu fondasi dalam buat konten ada yang bilang apakah visualnya, apakah tulisannya, atau copywriting, atau misalkan fotografinya gitu. Menurut aku pribadi yang paling sulit itu di copywritingnya, karena kenapa? Yang bikin ideation itu copywriter. Sebelum konten itu jadi visualnya, sebelum konten itu menjadi sebuah konten, ya kita harus nulis naskah dulu, setuju nggak? Misalnya kita bikin video TikTok yang dilakukan kawan-kawan kemarin itu, ya pasti nyatet dulu, ini nanti ngomong apa ya pas videonya gitu. Meaning bahwa memang copywriting itu adalah konten konten di awal yang harus kita miliki biar konten kita lebih terstruktur gitu. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, gimana sih nulis yang lebih baik gitu. Dan mungkin ada di antara kawan-kawan nanya, Kak Far, aku terlahir nggak bisa nulis gitu, dan memang agak sedikit tidak mudah untuk nulis karena gaya bahasa saya itu masih amburadul misalkan, terus masih banyak hal-hal yang sifatnya susah gitu mengelola kata gitu. Nah, saya ingin nanya kawan-kawan, kalau ada satu kendala dalam copywriting, menurut kawan-kawan kendalanya apa yang selama ini gitu? Mbak Vina dulu deh, biar aku bisa catat apa yang selama ini. Satu atau dua boleh nih. Silakan. Ya, halo, terima kasih Mas Fardi. Kalau untuk kendalanya sih, kalau menurut saya lebih ke ini sih, karena saya baru di dunia bisnis. Kalau menurut saya sih gimana sih cara kalimat yang ampuh untuk di awal kata itu membuat orang-orang tuh tertarik untuk melihat produk kita yang sebenarnya produk kita tuh bisa dijumpai di banyak tempat gitu. Oke, siap. Thank you Mbak Vina. Berarti kalimat pembuka yang menjadi problem dari Mbak Vina ya. Thank you Mbak Vina. Next ada Mbak Din. Hai Mbak Din. Halo Mas. Lagi kerja ya? Kebetulan hari ini Masya Allah. harus nyelesain. Kalau dari aku pribadi yang paling sulit itu yang awal-awal pancingan biar orang tuh mau ngelihat kontennya terus mau stay di situ. Bahasa anak-anak Simpul Talenta keren ya, pancingan. Oke, siap. Jadi pancingan biar orang lain lebih mau membaca ya. Jadi kayak ini masih terhubung sih. Oke, siap. Ada lagi nggak Mbak Din? Itu aja? Iya, itu aja sih Mas. Terus sama ini konsistensi. Jadi kadang kan bikinnya tuh beda hari, beda mood. Jadi kadang ngomongnya tuh bisa formal, terus besokannya udah beda lagi cara ngomongnya. Nulisnya tuh kayak beda gitu loh. Aku bacanya tuh rasanya beda. Jadi kadang bingung apakah sebaiknya dibikin dalam satu kali waktu atau setiap hari, tapi cuman itu beda moodnya. Oh, kayak ada beda personality ya, jadi kayak hari ini personality A, besok Oke, siap. Thank you menjaga konsistensi ya, sama-sama. Next, ini absen ya, Mbak Anastasia. Hi, how are you? Halo. Hai, Mbak Tasya ya, sorry. Mbak Tasya, gimana, sehat? Sehat. Udah makan? Siap. Silakan, apa kendalanya Mbak? Kendalanya kalau belakangan ini paling ini, kan saya masih suka upload hasil yang dari kemarin itu, kayak project kemarin tuh, tau nggak sih? Ingat ya? Nah itu. Ingat kok, ingat. Nah itu kan memang barangnya hampir mirip ya. Nah itu tuh bingungnya bikin captionnya itu. Jadi kemarin udah pakai caption ini, tapi barangnya yang selanjutnya kan hampir mirip. Itu bingung kayak cari caption yang baru lagi gitu, yang fresh, yang segar. Oke. Siap. Oke, thank you Mbak. Yang seger ya, biar walaupun produknya sama, yang paling penting ideation bisa gitu beda-beda. Maksudnya. Siap. Oke. Nggak apa-apa Mas Rio, nggak apa-apa kok. Ya, kan kita masih bisa ngobrol. Next, Mbak Alun. Hai Mbak Alun.
Sehat, Halo. Mbak. Lagi di rumah ya? Iya, Silakan. kalau saya sih, kalau waktu pas buat konten itu kesulitannya di apa sih yang lagi happening gitu, buat riset ke situnya. Jadi kayak riset ke isu gitu ya. Jadi kayak apa sih yang lagi viral, apa sih yang menjadi happening saat ini biar bisa dibikinin konten gitu ya. Iya, Oke, ada lagi? sama itu sih, lebih ke kalau yang bikin down itu lebih ke ekspektasi. Kadang hal-hal yang spontanitas itu jauh lebih Bagus. insight-nya itu lebih bagus daripada hal yang diinginkan. Nah, itu kenapa kira-kira? Oke, jadi kayak ada satu konten yang biasanya kayak udah motret aja deh, nggak niat gitu kan, terus posting malah viral gitu. Ada konten yang udah diedit, terus tiba-tiba waduh kok engagement-nya menurun gitu, itu penyebabnya kenapa? Iya. Gitu ya. Oke, siap. Oke, kawan-kawan semua Kak. Ya, sama-sama. Sebelum kita mulai untuk aku sharing hari ini sih, aku ada 2 slide ya. Slide yang pertama itu tentang bagaimana copywriting in general, biar kawan-kawan bisa aplikasikan nanti di akun Instagramnya, atau nanti bisa menjadi copywriter juga untuk misalkan ada brand lokal yang butuh jasa, itu bisa membantu kawan-kawan semua. Apalagi kalau pengen menulis sales page, tulisan-tulisan copywriting yang membuat orang itu mau membeli gitu. Terus yang kedua, bagaimana formula untuk membuat headline. Nah, sebelum bahas hal itu, saya akan sharing kawan-kawan semua bagaimana di sosial kreatif dari sebuah ide, brainstorming, terus akhirnya bisa menjadi sebuah konten, apa yang kita lakukan. So, kawan-kawan semua, yang namanya konten kan kita bikin 30 konten kan, jadi dalam 30 hari itu meaning ada 30 konten. Nah, sedangkan kita sebagai manusia, mood kita itu kadang up, kadang down gitu. Artinya kalau kita hanya mengandalkan yang namanya mood kita nggak akan bisa selalu menciptakan konten. Nah, sedangkan ada tuntutan untuk selalu posting setiap hari. Nah, bagaimana cara sosial kreatif tim-tim saya itu menyiasati hal itu gitu. Nah, step pertama yaitu ideation. Ideation ini yang paling penting sebenarnya. Ideation adalah proses awal dalam pembuatan konten. Jadi, misalkan pada saat kita lagi mau bikin ideation itu adalah isu-isu yang ingin kita bahas di dalam sebuah konten. Jadi kayak kita mulai brainstorming ide-ide apa ya, misalkan fashion gitu kan. Salah satu idenya adalah contoh muslim fashion industry misalkan. Terus poin kedua itu OOTD Eropa muslim misalkan. Terus poin yang ketiga itu adalah how to look slim dengan main warna misalkan. Jadi ini adalah ideation, meaning bahwa kita belum brainstorming, kita belum bikin captionnya, kita belum bikin visualnya, tapi ideation itu adalah satu ide yang ingin kita bahas di dalam sebuah konten. Nah, pada saat kita ingin brainstorming, ideation ini yang selalu harus kita buat gitu. Nah, copywriternya saya, sebelum mereka mencoba untuk mengeksekusi sesuatu, ideation-nya harus punya list yang banyak. Jadi tugas kita pertama adalah list 30 sampai dengan 40 ideation yang ingin kita buat gitu. Jadi misalkan dalam seminggu itu kita punya waktu libur hari Sabtu dan Minggu, dan memang di saat itu mood kita lagi bagus, ya sebisa mungkin tulis ideation-nya sebanyak-banyaknya, karena kan ideation itu adalah ide pertama yang akan kita buat. Nah, setelah ideation udah nih, oke Kak Far, ideation saya udah selesai gitu. Saya udah punya 40 list ideation. Nah, setelah kita menulis 40 list ideation ini, baru kawan-kawan mulai untuk melakukan yang namanya brainstorming. Nah, brainstormingnya ada 2. Yang pertama itu adalah penentuan visual. Artinya bukan visual sih, lebih ke jenis konten. Semoga bisa baca tulisan saya ya. Jenis konten itu kawan-kawan, misalkan ideation-nya tadi soal OOTD Muslim di Eropa misalkan. Nah, itu kan satu ideation. Nah, pada saat kawan-kawan brainstorming, OOTD ini kita bikin konten apa ya? Apakah microblog, atau video, atau misalkan foto aja gitu. Terus kita memutuskan untuk bikin video. Berarti kita udah tulis nih, oke, jenis konten yang ingin aku bikin adalah jenis videonya. Nah, setelah kita memutuskan untuk jenis video, baru mulai ke step selanjutnya,
yaitu bikin copywriting-nya. Nah, kenapa copywriting duluan sebelum kita mengeksekusi idenya? Ya karena copywriting itu yang paling penting bukan hanya soal caption. Jadi kalau ngomongin soal copywriting di konten itu ada dua. Ada TOP, ada caption. Nah, TOP itu kepanjangan dari text on photo. Jadi text on photo artinya adalah misalkan kita pengen buat sebuah konten, entah itu fotografi atau microblog, terus kita coba untuk menulis sebuah tulisan di gambar, itu namanya text on photo. Jadi kayak misalkan headline lah, bahasa sederhananya itu headline. Nah, setelah kita nulis headline, baru untuk menulis captionnya. Setelah ini jadi, baru kawan-kawan mulai untuk mengeksekusi untuk bagian visualnya. Visual itu ya udah karena tadi kawan-kawan udah menentukan video apa yang ingin kita buat, karena jenis konten yang ingin kita buat adalah video, ya udah copywriting-nya itu berarti TOP itu bukan hanya sekedar headline, tapi TOP-nya itu lebih ke teks dalam video apa sih yang kita ingin di dalam video itu yang ingin kita ucapkan, yang ingin kita tuliskan di dalam sosial medianya kita gitu, di dalam kontennya kita. So setelah itu baru mulai untuk bikin visualnya. Nah inilah yang harus kita lakukan terus gitu. Nah tadi kan ada yang pertanyaan kawan-kawan semua gitu, gimana cari idea gitu. Wait. Ada links. Nah untuk isu ini sebenarnya kita masukkan itu pada saat kita bikin ideation. Tapi Kak Far, gimana sih cara bisa dapat isu atau apa yang lagi happening gitu, biar apa yang aku bikin itu tetap bisa relate dengan di ideation-nya aku. Nah, disinilah tugas kita sebagai copywriter untuk terus menambahkan isu-isu yang memang lagi happening di dalam ideation-nya kita. Gimana caranya? Kawan-kawan tuh pada saat pengen produktif di social media itu hanya ada dua, create sama consuming. Nah, sebelum kita create ideation, bikin caption, bikin visualnya, ya kita harus consuming dulu gitu. Nah, saya pribadi dalam sehari itu minimal 30 menit sampai 1 jam itu consuming content. Artinya saya scrolling di Instagram untuk melihat apa yang terjadi. Tapi jangan sampai kawan-kawan bablas. Bablas artinya karena di sosial media itu semakin kita scrolling, kita akan selalu scrolling terus gitu kan. Terus ujung-ujungnya kita nggak bisa maksimal gitu. Karena kenapa ya jadinya kita nggak mengkonsumsi untuk dapat insight, tapi kita mengkonsumsi untuk menikmati konten gitu. Jadi jangan sampai. Nah tips saya, coba lihat akun-akun yang memang menjadi akun benchmarking kawan-kawan semua. Jadi pada saat kawan-kawan mau bikin ideation terus mau cari isu, silakan mulai untuk mencari akun-akun yang memang menjadi panutan kawan semua atau yang menjadi contoh gitu kan. Silakan konsumsi konten-konten mereka, baca, setelah itu pasti akan dapat ide-ide yang akan menjadi ideation kawan-kawan semua dari situ. Itu sih untuk dapat selalu update ya kita harus consuming. Setelah kita consuming baru mulai untuk melakukan yang namanya creating. Nah selanjutnya tadi ada pertanyaan dari Mbak Dian katanya personality gitu. Personality hari ini aku, kamu, besoknya lo, gue gitu. Nah gimana caranya biar tetap bisa searah gitu. Jadi kawan-kawan semua kalau udah memutuskan untuk lo gue, ya udah lo gue sepanjang masa, lo gue sampai kapanpun konten yang kita bikin gitu. Kalau memang di awal kita udah aku kamu, ya udah aku kamu terus gitu. Karena di social media ada yang namanya brand personality. Nah, brand personality ini adalah karena kan brand ini kan benda mati, ya kan? Nah, yang namanya benda mati otomatis kalau kita sebagai manusia kita lihat konten benda mati ya udah gitu sebagai brand doang. Nah benda mati ini, brand ini gimana caranya biar dia itu ada sisi personalnya. Nah sisi personal inilah yang kita bangun, entah itu kita pengen brand kita orangnya calm
atau lebih premium, atau lebih feminis mungkin. Kembali ke kawan-kawan semua. Tinggal brand personality ini harus konsisten. Nah, yang masalah kan menjaga konsistensi ini biar apapun yang kawan-kawan misalkan put di sosial media itu tetap bisa relate dengan apa yang misalkan kita pengen buat di dalam kontennya kita. Ya udah gitu, misalkan udah diputuskan aku kamu, ya udah aku kamu terus gitu. Karena yang bisa membuat kita konsisten untuk pertama kali ya brand personality. Kawan-kawan coba untuk list, misalkan ini brandnya. Kalau brandnya adalah seorang manusia, dia itu sikapnya akan seperti apa? Misalkan nih social kreatif, brand personality dari social kreatif, dia adalah anak muda kreatif gitu. Dia anak muda kreatif, dia chill, bahasa gaya anak muda banget misalkan, gaul, dan ini adalah ciri-ciri dari brand personality social kreatif. Dan ini tentunya bakalan berpengaruh pada cara penyampaian konten, bagaimana cara menulis copywriting-nya, bagaimana cara ngobrol dengan followersnya, itu tetap. Nah, gimana untuk menjaga konsistensi? Ya kawan-kawan harus memang set ini di awal gitu. Jangan sampai di awal-awal kawan-kawan tuh brand personality-nya bisa nggak nyambung terus, karena memang di awal pada saat bikin list brand personality dari brand kawan-kawan itu masih belum jelas gitu, ini sikapnya akan seperti apa gitu. Itu sih so far sebagai pembuka. Oke, mari kita mulai ya. Jadi nanti kalau misalkan kawan-kawan ada pertanyaan, just let me know ya. So copywriting that sells, gimana membuat copywriting yang lebih baik gitu.